setiap sudut kehidupan, selalu ada tempat di mana hati menemukan ketenangan. Tempat di mana langkah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dan jiwa bersujud dalam damai. Tempat itu adalah masjid. Bagi Civitas Akademika, masjid bukan hanya sekedar ruang ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan, tempat belajar, berbagi ilmu, dan mempererat ukhuwah. Disinilah nilai-nilai keislaman tumbuh, menyatu dengan semangat intelektual dan kebersamaan. Masjid kampus menjadi saksi bisu perjuangan para mahasiswa dari yang datang menenangkan hati hingga yang menemukan arah hidupnya kembali. Inilah rumah kita bersama, tempat di mana ilmu dan iman bertemu. Selamat datang di Masjid Kampus Nurul Huda, Universitas 11 Maret. Tempat kita beribadah, belajar, dan berkhidmat untuk umat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarto. Kalau di UNS diamanai menjadi pengelola sarana ibadah UNS yang berada di bawah kantor bagian umum, khususnya sub rumah tangga. Aktivitas sehari-hari menjadi pengelola sarana ibadah di UNS yang terdiri dari gereja Katolik, gereja Kristen, pura, vihara, kelenteng, dan masjid. Terkhusus di Masjid Nurul Huda UNS, saya diamanai menjadi staf pemeliharaan yang lebih banyak mengawasi terkait dengan pemeliharaan fisik, baik itu bangunan maupun sarana prasarana yang ada di Masjid Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat pagi. Kami mau sedikit bertanya-tanya tentang Masjid NH ini, Pak. Karena kan NH itu menjadi salah satu masjid terbesar nih di UNS sebagai pusat ibadah umat Muslim. Kami pertama tuh mau tanya tentang sejarah dari pembangunan berdirinya Masjid NH ini, bagaimana? Terima kasih Mbak Panggi atas silaturahminya pada pagi hari ini. Untuk Masjid Nurul Huda UNS sendiri itu mulai diresmikan pada tahun 1984, resmi digunakan. Waktu itu diresmikan oleh Bapak Rektor, Bapak Dr. Prakoso, dan beberapa tahun berjalan, ada beberapa renovasi, perbaikan. Terus puncaknya pada tahun 2013 kemarin ada renovasi total, dan pada Maret 2013 diresmikan kembali Masjid Nurul Huda UNS yang baru oleh Mendikbud waktu itu Prof. Muhammad Enu. Jadi sejarah singkatnya begitu. Jadi pertama kali dibangun 1984 oleh Rektor waktu itu Bapak Dr. Prakoso, dan diresmikan kembali, direnovasi total 2013, diresmikan oleh Pak Prof. M. Mendikbud waktu itu. Gitu. Selain itu ya Pak, kan dari awal, dari waktu belum segede ini pasti banyak banget tokoh-tokoh yang ikut gitu ya Pak, selain dari Prof yang rektor itu dan Kemendikbud itu ada siapa lagi Pak? Di awal masjid
berdiri beberapa dosen mata kuliah agama Islam yang waktu itu yang sering kita kenal Bapak Dr. Andes Utomo yang waktu itu dosen MKU agama Islam juga di UNS yang bahkan sampai beliau purna masih aktif itu sebelum masjid yang baru ini. Nah, ketika masjid sudah diresmikan yang baru, waktu itu dibuat kepengurusan yang baru yang diketuai langsung oleh Wakil Rektor 1 waktu itu oleh Prof. Sutarno ya. Waktu itu Prof. Rafiq Karsidi sebagai rektornya selaku pembina dan Prof. Sutarno selaku ketua takmirnya gitu. Jadi langsung di bawah koordinasi Bapak Rektor waktu itu masjid yang baru. Untuk Bapak sendiri kan udah tahu banyak nih ya, bahkan tentang sejarah tokoh-tokohnya. Nah, Bapak tuh sudah mulai bergabung dari awal atau dari kapan? Saya itu sejak mahasiswa, Mbak. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Waktu itu saya masuk kuliah 2003 dan mulai bergabung di masjid itu tahun 2006 masih mahasiswa, mulai jadi takmir asrama masjid. Berlanjut waktu renovasi masjid itu saya menjadi PIC sekretariatnya ya. PIC sekretariat renovasi masjid. Terus 2013 diamanai Bapak Rektor untuk menjadi sekretariat kantor takmir yang masjid yang baru ini sampai sekarang. Bahkan 2013 diamanai di masjid, sekretariat masjid. Tahun 2018 diperluas, tidak hanya masjid, tapi saya diamanai menjadi koordinator pengelola sarana ibadah UNS dari gereja Kristen Katolik, pura, kelenteng, vihara, dan masjid. Begitu. Berarti Bapak tuh selain mengelola tempat ibadah ini, juga semua yang ada di UNS itu Bapak yang... Jadi lebih ke sarprasnya, fasilitasnya, pemeliharaannya, pendampingan sedikit pendampingan ke kegiatannya. Tapi lebih banyak ke sarprasnya, pemeliharaan, dan juga sedikit-sedikit bantu kegiatan di tempat ibadah yang lain. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan tadi. Apa sih motivasi Bapak bergabung dengan kepengurusan di Masjid NH ini? Motivasi awal karena saya mulai bergabung ke kepengurusan masjid ini kan sejak mahasiswa tahun 2006 waktu itu. Motivasi saya waktu itu di awal ya ingin mengabdi mengabdi, mencari pengalaman ketika mumpung masih menjadi mahasiswa, tidak hanya sekedar kuliah di ruang kelas, tapi juga ingin mencari pengalaman, juga sekaligus pengabdian kepada masyarakat umat Islam khususnya. Dan juga waktu itu kan faktor ekonomi ya karena salah satunya kan mendapat fasilitas asrama di masjid tapi itu nomor sekian. Tapi yang jelas di awal kita pengen mencari pengalaman, pengabdian, dan utamanya pengalaman, jaringan, wawasan, koneksi biar ada kegiatan selain kuliah gitu. Kita isi dengan kegiatan positif. Ya alhamdulillah dapatnya masjid, jadi lebih banyak nilai tambah yang alhamdulillah saya dapatkan. Itu tuh sudah termasuk juga kayak faktor pribadi Bapak untuk bergabung gitu-gitu.
Jadi secara pribadi memang bahkan sebelum di Masjid Nurul Huda UNS ini saya sebelumnya tinggal di masjid luar kampus. Jadi sebelum ke Masjid Nurul Huda UNS ini juga sebelumnya saya di Masjid Syukur belakang kampus. Jadi memang niat pribadi sejak awal ingin lebih dekat dengan masjid gitu. Kalau begitu bagaimana harapan Bapak terdapat kontribusi untuk peran Bapak di masjid ini, Masjid NH? Karena memang ketika didasari dengan keinginan pribadi, tidak ada paksaan dan juga niat yang tulus ingin memberikan pengabdian, memberikan pelayanan. Karena memang takmir itu kan sejatinya kan memakmurkan ya, dan melayani, memfasilitasi jamaah untuk beribadah sembahyang dengan baik, dengan nyaman, aman. Ya, ketika didasari dengan niat yang ikhlas, ya harapannya lebih enak ya, lebih santai, tidak memberatkan, dianggap tidak memberatkan untuk kita pribadi gitu. Harapannya masjid ini bagaimana Bapak, Masjid NH ini? Sebagai masjid kampus UNS ya. Kalau di fakultas itu kan masjid fakultas ya. Kalau masjid kampus UNS itu cuma satu, Nurul Huda UNS ini, dan ya memang terbesar di UNS. Ya, harapannya tadi bisa menjadi tempat sarana tidak hanya ibadah, tapi juga pembelajaran, pendidikan kepada sivitas akademika UNS untuk belajar dan mengamalkan Islam ini secara totalitas, gitu, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga syiar dakwah Islam, penanaman nilai-nilai kepada mahasiswa, kepada dosen, karyawan, dan juga tidak hanya untuk sivitas akademika UNS saja, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya di sekitar kampus UNS maupun masyarakat di Kota Surakarta dan sekitarnya gitu. Pak, di sini saya menyambung pertanyaan dari teman-teman seputar kepengurusan ini. Masjid NH ini kan masjid utama gitu Pak, masjid terbesar di UNS. Kira-kira pasti ada struktur kepengurusan resmi kan Pak? Yeah. Nah, kira-kira itu divisi-divisinya dan bagian-bagiannya itu apa saja? Untuk kepengurusan 2024-2029 ini ada Dewan Pembina yang diisi oleh Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan beberapa pejabat di UNS. Terus di bawahnya diketuai oleh Bapak Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Prof. Dodi Aryawan. Terus di bawahnya ada sekretariat, keuangan, terus ada idaroh, imaroh, dan juga ada kerjasama dan hubungan masyarakat. Nah, di bawah bidang-bidang tadi ada beberapa sub juga, diantaranya pemeliharaan, perpustakaan, terus juga ada peringatan Hari Besar Islam, dan juga terkait dengan utamanya pemeliharaan. Ya. Bapak sendiri masuk sebagai koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana lagi Pak? Kalau saya masuknya di staf di pemeliharaan, ya, karena memang saya di amanah jabatan di UNS di bagian umum rumah tangga, ya. Jadi lebih banyak di sarpas, pemeliharaan, bangunan, dan sebagainya. Lalu untuk regenerasinya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada periodenya atau sampai pembina-pembina ini purna atau bagaimana? Pengalaman beberapa tahun ini kepengurusan itu mengikuti periodisasi kepemimpinan di UNS. Jadi
di pembina itu oleh Bapak Rektor dan beberapa wakil rektor, dan juga untuk ketua takmirnya sendiri kita dari pengalaman 3 periode ini diambilkan dari salah satu wakil rektor di UNS. Itu di level kepengurusan ya. Kalau di level asrama mahasiswa, karena kita juga ada dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang tinggal di asrama masjid, itu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Termasuk kalau adik-adik sudah lulus ya, kita adakan pergantian regenerasi gitu. Demikian. Baik, lalu setelah ada pengurusan ini pasti ada organisasi mahasiswa nih Pak. Kira-kira itu apa saja yang ada di masjid ini? Dalam tugasnya memakmurkan masjid ini, alhamdulillah kepengurusan takmir dibantu beberapa unit kegiatan mahasiswa ya. Organisasi kerohanian Islam yang di situ ada UKMI, JN UKMI, ada ilmu Quran, dan juga ada seni religi. Ya, selain itu di masjid juga ada satu organ yang cukup vital, yaitu UPZ UNS. UPZ UNS ini yang tugasnya menghimpun zakat, infak, sedekah dari masyarakat baik kampus maupun non kampus, yang itu kita gunakan untuk baik kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Ya. Lalu apakah dalam sistem kepengurusan ini ada tantangan gitu Pak dalam berjalannya kepengurusan ini? Iya, hampir pasti ya di semua organisasi, ya, hampir di semua kepengurusan itu ada yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan yang ditemui dalam keberjalanannya. Salah satunya ya karena apa ya, masjid kampus yang besar ya. Yang pertama yang paling sering kita alami kan keamanan yang keamanan yang sering apa itu menjadi sorotan para jamaah ya. Apa itu sendal sepatu, tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini sudah kita pasang CCTV dan sudah on kan lagi, alhamdulillah sudah aman kembali gitu. Tapi kalau dalam kepengurusan ya di tengah kesibukan para pengurus ya, bahkan beberapa para pejabat di kampus ini juga menjadi salah satu kendala tersendiri ya. Komunikasi dan apa itu koordinasi yang mungkin masih perlu kita tingkatkan lagi gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita akan menanyakan terkait dengan peran dan fungsi dari NH sendiri. Kalau di NH sendiri itu apakah hanya sebagai tempat ibadah aja atau bisa digunakan untuk pertemuan atau mungkin kegiatan yang lain? Alhamdulillah Masjid Nurul Huda ini dilengkapi dengan istilah kita Islamic Center ya. Jadi tidak hanya sekedar bangunan masjid, tapi juga Islamic Center yang itu ada perpustakaan, ruang seminar, rapat diskusi, terus juga ada asrama, ada perkantoran, dan bahkan juga ini yang sedang kita bangun Z Corner. Nah, jadi unit usaha adik-adik mahasiswa yang nanti di bawah koordinasi dengan Basnas RI pusat gitu. Selain sebagai tempat ibadah, aktivitas sembahyang rutin dari umat Islam, Masjid Nurul Huda juga menjadi pusat kegiatan pendidikan dakwah ya, ditandai dengan kajian-kajian baik rutin maupun digital. Kita ada rutin Senin dan Kamis sore itu ada kajian rutin. Terus juga peringatan Hari Besar Islam setiap bulan dengan waris selawat. Terus juga lewat UPZ UNS itu menjadi kegiatan sosial kemasyarakatan kita, baik untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu maupun
masyarakat sekitar kita, ya, mulai dari aksi siaga bencana, adik asuh, yatim dan sebagainya. Selain itu juga ruang seminar, kita ada ruang seminar yang cukup besar, kapasitas 200 orang itu untuk kegiatan ya, seminar, diskusi dan sebagainya. Juga secara rutin, secara periodik juga untuk kegiatan kuliah agama Islam di ruang seminar kita. Dan juga yang cukup menarik, Masjid Nurul Huda juga secara aktif hampir setiap bulan lah ada yang melaksanakan akad nikah di Masjid Nurul Huda sini. Besok kalau Mbak boleh nanti kalau pengen akad nikah di sini ya, gitu. Jadi baik itu dari internal UNES maupun alumni maupun masyarakat umum ya melakukan akad nikah di Masjid Nurul Huda sini. Itu. Nah, kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu, apakah kita ada perlu izin khusus? Karena emang kita masjid kampus ya, di dalam kampus kita terikat dengan birokrasi kampus, harus tertib administrasi dan sebagainya. Setiap kegiatan yang ada di masjid harus berkoordinasi dengan kantor pusat. Ya. Kalau untuk kegiatan adik-adik mahasiswa, ada surat izin kegiatan dari pihak yang berwenang. Terus juga kalau dari pihak luar harus seizin ke pimpinan di kantor pusat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan nih Pak, kalau misalkan kita lagi ada di bulan Ramadan, nah itu kan kadang kita ada buka bersama atau mungkin kajian, nah itu diselenggarakan sendiri oleh masjid ini atau mungkin ada kerjasama dengan universitas dan sebagainya? Ya, salah satu event terbesar kita ya Ramadan ya. Iya. Ramadan untuk kegiatan rutinnya kita ada kajian dan buka bersama tiap sore. Kita menyediakan buka bersama untuk minimal 500 paket buka tiap sore selama 30 hari. Dan juga ada kegiatan kajian-kajian rutin maupun tabligh akbar di Ramadan itu. Kalau terkait dengan masjid kampus lain, secara rutin kita mengundang para pimpinan rektor kampus lain itu menjadi pembicara kultum di Ramadan. Misalkan rektor dari UMS, rektor dari UIN dan beberapa kampus swasta yang lain yang itu kita aturi untuk menjadi pembicara di Ramadan kita. Baik, untuk selanjutnya, nah Masjid NH sendiri itu pernah atau ada dalam ikut serta untuk pembuatan kebijakan di kampus sendiri itu pernah atau? Untuk kebijakan di kampus mungkin secara tidak langsung ya. Kalau secara langsung mungkin belum, tapi secara tidak langsung kita juga aktif memberikan masukan-masukan kepada para pimpinan terkait dengan terkait dengan tingkat religiusitas di kampus ya, terkait dengan pembentukan moral mahasiswa dan sebagainya. Kita juga secara tidak langsung memberikan masukan-masukan itu, termasuk juga lewat kajian-kajian diskusi yang kita adakan itu secara tidak langsung juga kita memberikan warna masukan kepada kampus menuju pembinaan moral akhlak yang lebih baik. Saya Salsa Bella, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan absensi ataupun sistem administrasi untuk Masjid Nurul Huda. Apakah ada sistem pencatatan untuk kepengurusan maupun jamaah mungkin Bapak? Untuk kegiatan keaktifan pengurus ya. Kalau pengurus
kita nggak ada yang model presensi kehadiran, tapi hampir tiap Jumat itu para pengurus itu kumpul di masjid. Hampir tiap Jumat setelah sholat Jumat itu biasanya kita kumpul koordinasi baik formal maupun non formal, kumpul untuk ya mendiskusikan terkait dengan perkembangan masjid. Itu kalau untuk kepengurusan, keaktifan kepengurusan. Jadi ya hampir tiap Jumat, minimal tiap Jumat itu kita kumpul. Terus kalau untuk jamaah, kita mendata jamaah itu yang hadir di kajian rutin. Kajian rutin Senin Kamis itu kita adakan presensi. Dan mereka yang sudah hadir itu kita persilakan masuk di grup WA. Grup WA Jamaah Nurul Huda, yang di situ kita sudah punya beberapa grup yang isinya cukup besar beberapa grup itu mendata jamaah yang aktif rutin ikut kajian rutin di kita. Nah, jadi terkait dengan informasi-informasi kegiatan itu kita share di grup tersebut. Oh, berarti untuk kajian rutin itu terbuka untuk umum ya, atau untuk mahasiswa saja? Ya, untuk kajian yang kita adakan terbuka, baik untuk mahasiswa, dosen, karyawan maupun masyarakat umum. Baik, jadi kesan dan pesan saya, terutama kesan saya di selama ini bergabung di Masjid Nurul Huda UNS maupun di beberapa tempat ibadah yang lain, yang disebut kawasan Benteng Pancasila itu, senang ya, terutama bisa bergabung, bisa bergaul dengan seluruh elemen masyarakat dari manapun, dengan berbagai latar belakang, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya. Apalagi ketika bergabung dengan teman-teman di umat ibadah yang lain, ya jelas kita akan lebih banyak mengenal lebih jauh terkait dengan budaya, terkait dengan tata cara atau aktivitas peribadatan di semua tempat ibadah tadi. Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, jadilah mahasiswa yang luar biasa, ya, tidak hanya menjadi mahasiswa yang biasa, tapi menjadi mahasiswa yang luar biasa dengan aktif di kegiatan di luar kelas, baik itu di HMP, di UKM dan sebagainya. Itu yang akan menambah pengalaman, menambah jaringan yang itu kita butuhkan nanti ketika kita lulus dari kampus ini. Terima kasih.